Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen dulu ya. Minggu lalu Ahmad Zidan Sauki hadir. Ini betul nggak nih kelasnya? Ini salah set. Ini level berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Semester 4. Ini betul ya? Ainun Naim. Ainun Naim ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Abdul Halim? Abdul Halim Maulana? Abdul Muiz? Hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Minggu lalu hadir nggak? Izin, Ustaz. Izin. Oke. Ada acara di rumah. Lalu izin. Oke, Aditya Putra Ramadan. Aditya Putra Ramadan. Ada Ahmad Ilmi Azam, Abu Arif Riza. Afif Riza ada? Nggak ada. Ahmad Ilmi Azam. Ahmad Ilmi Azam. Nggak ada. Aziz Saiful Bahri. Aziz Saiful Bahri. Suara kedengeran nggak? Dengaran Ustaz. Dengan set. Ahdan Musafa. Hadir Ustaz. Minggu lalu hadir? Hadir Ustaz. Minggu lalu hadir. Hadir. Anas Ansarullah. Minggu lalu hadir? Ilham Cahudin. Karmi Bisono ada? Lukman Hakim. Hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Hadir, Ustaz. Hadir, oke. Muhammad Ghazali Nasir. Nggak ada. Muhammad Fatah Mubarak. Nggak ada. Muhammad Abdul Mustafa. Hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Alhamdulillah hadir juga, Ustaz. Oke. Muhammad Amar Azam Sutrisno. Hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Hadir. Oke. Muhammad Azmi Fatih Salam. Hadir Ustaz. Hadir? Minggu lalu hadir. Oke. Muhammad Fadil. Hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Hadir juga, Ustaz. Muhammad Fatih Mahardiko. Muhammad Gofur. Muhammad Hizbullah. Hadir. Gofur hadir, Pak. Gofur hadir, Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Izin ya? Hadir, Ustaz. Hadir, oke. Muhammad Hizbullah.
Hadir Ustaz. Kemarin juga hadir. Oke. Nur Rahman Salahuddin. Hadir Ustaz. Minggu lalu hadir? Minggu lalu hadir. Oke. Prabu Seno Eko Setio Mukti. Hadir tidak? Oke. Prayoga Pangestu. Hadir Ustaz. Lalu hadir? Hadir Ustaz. R. Amar Arisalah. Hadir Ustaz. Minggu lalu hadir? Minggu lalu hadir? Assalamualaikum. Amar hadir nggak minggu lalu? Goib ya? Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz? Putus-putus Ustaz. Berarti. Ragnar Anggap Merah Hatima Rama Jaya. Oke ini. Hadir Ustaz. Pekan lalu juga hadir. Hadir Ustaz. Ragnar. Pekan lalu juga hadir. Oke. Rian Fernandes. Hadir juga Ustaz. Dan minggu kemarin juga hadir. Oke. Riko Anjani Putra. Riko Anjani Putra. Halo? Riko Anjani enggak? Salman? Salman? Ya, Salman Ibrahim? Hadir Ustaz. Salman Ibrahim. Minggu lalu hadir nggak Salman Ibrahim? Hadir. Oke. Sadam Ibrahim. Hadir Ustaz. Minggu lalu juga hadir. Oke. Sukarman. Hadir Ustaz. Pekan lalu juga hadir Ustaz. Oke. Najat Sapirusli. Hadir Ustaz. Oke. Minggu lalu juga. Jadi yang nggak hadir 1, 2. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baru masuk Afwan. Puan baru masuk. Nama Ustaz koneksi. Namanya saya. Assalamualaikum Ustaz. Afif Riza juga baru datang Ustaz. Maaf Ustaz. Satu ngomongnya. Azam Ustaz. Ternyata Mungkin dari atas Ustaz. Ainun Naim. Ada nggak? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Pekan lalu juga hadir. Ainun Naim. Hadir. Bukan. Abdul Halim Ustaz. Bukan Ainun Naim. Salah. Ainun Naim. Kata siapa? Ainun Naim hadir ya? Hadir saya. Ainun Naim hadir. Ainun Naim mana? Hadir. Ustaz baru Ustaz hadir. Minggu lalu hadir nggak? Alhamdulillah hadir. Oke. Aziz Ustaz. Aziz, Apwan. Aditya hadir nggak? Nggak ada. Afif Riza. Alhamdulillah hadir Ustaz. Pekan kemarin juga hadir Ustaz. Ya, siap. Ahmad Ilmi Azam. Hadir Ustaz. Pekan kemarin juga hadir. Oke. Aziz Saipul Bahri. Hadir Ustaz. Pekan kemarin juga hadir. Oke. Ilham Cahudin. Nggak hadir. Karim Wibisono. Muhammad Ghazali Nasir. Hadir Ustaz. Pekan kemarin juga hadir. Oke. Muhammad Fatah Mubarak. Hadir Ustaz. Kan lalu hadir? Hadir Ustaz. Oke. Muhammad Fatih Mahardiko. Tidak hadir. Prabu Seno Eko Setio Mukti. Tidak hadir. Ya, berarti yang nggak masuk berapa orang nih? Satu, Adi. Abdul Azam. Ainun nggak ada Ustaz. Ainun Abdul Azam Ustaz. nggak ada Ainun. Minggu lalu ada nggak? Mana hadir Ustaz Abdul Azam. Ainun minggu lalu nggak hadir juga ya? Abdul Azam mana? Abdul Azam? Paling atas Ustaz. Absen di awal-awal. Nggak ada Abdul Azam di sini. Aku nggak ada. Halo, bingung nih. Abdul Azam Umair Ustaz. Salman hadir Ustaz. Afwan terlambat masuk. Pekan lalu juga hadir. Namanya nggak ada Ustaz. Abdul Azam mana? Abdul Azam.
Nomornya berapa nomornya? Nomor induk mahasiswanya 2065-1004 Ustaz. 2065-1004. 1004. Namanya siapa? Abdul Azam. Nah, Ustaz. Udah bayaran belum? Udah Ustaz, anak kemarin udah bayar ke yang bersangkutan tapi belum dibalas Ustaz. Siapa yang bayar ke siapa? Ustaz Syarif. Tapi Abdul belum ada balasan Ustaz. lalu hadir? Minggu lalu hadir nggak Abdul Azam? Hadir Ustaz, alhamdulillah. Oke. Afwan Ustaz, itu terkait pembayaran gimana Ustaz ya? Soalnya saya sampai sekarang belum bisa akses SKS. Nah, itu urusan TU tuh bukan saya. Itu karena Ustaz. Oke, Reko Anjani ada nggak Reko Anjani? Nggak ada. Prabu Seno nggak ada. Muhammad Fatih Mahardiko nggak ada. Hadir Ustaz, Fatih. Hah? Fatih Mahardiko. Hadir? Hadir. Tadi kau nggak menjawab. Minggu lalu hadir nggak? Hadir Ustaz. Oke. Karim Ibisono? Karim Ibisono nggak ada. Ilham Cahudin? Bocah Hudin. Aditya Putra Ramadhani. Jadi 1, 2 yang nggak masuk Ainun Naim, Aditya Putra Ramadan, kemudian Ilham Cahudin, Karim Wibisono nggak hadir, kemudian Prabu Seno, kemudian Riko Anjani Putra, ya itu ya. Afwan Ustadz, absen Amar Arisalah. Pekan kemarin hadir Ustadz. Siapa? Amar Arisalah pekan kemarin hadir. Amar Arisalah mana? Di bawah Ustadz. Di bawah Prayoga Pangestu. Oh ini. Apa Ustadz punya anak yang pekan kemarin belum keisi? Siapa? Haji Saiful Bahri Ustadz. Haji Saiful Bahri mana? Di atas. Hadir Ustadz. Syukron Ustadz. Terus siapa lagi? Salman hadir Ustadz, Afwan terlambat masuk. Iya nih udah nih. Salman sudah. Udah ya, nggak ada lagi ya. Sekarang saya absen ya. Nggak bisa goib-goib begitu ya. Udah punya diktat belum? Alhamdulillah udah. Kita belajar Arab dan terjemahnya. Surat Al-Bayyinah. Setelah Al-Qadar, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu berapa itu? Banyak. Kita berusaha memetafsirnya secara mendalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, mari kita buka kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Dad menyampaikan Dad? Kemarin tuh surat Al-A'la. Hah? Al-A'la? Kemarin surat Al-A'la. Bukan Al-Qadar. Bukan izin. Ya, Sat. Al-A'la Al-Ghosiyah. Apa Dad? Al-Ghosiyah. Nah Dad. Ya, berarti kemarin Al-A'la. Oke, Al-Ghosiyah itu di atas ya. Baik. Banget. Ya, Al-Ghosiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ghosiyah. Makiyatun, yakni turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wahiyah situn wa isruna ayat. Jumlah ayatnya ada 26. Tasmiyatu, penamaan surat Al-Ghosiyah. Kenapa disebut surat Al-Ghosiyah? Sumiyat surat Al-Ghosiyah liktihahya biqauli ta'ala hal ataka hadithul Ghosiyah. Surat ini dinamakan surat Al-Ghosiyah karena dimulai dengan firman Allah, hal ataka hadithul Ghosiyah. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Ya. Wal Ghosiyatu min asma'i yaumil qiyamah. Ghosiyah adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Wahia ad-dahiyah allati taghshan nas bi ahwaliha. Itu kejadian dahsyat yang membuat takut manusia. Wal istifham, hal itu istifham ya. Wal istifham li tahwil. Pertanyaan itu dalam untuk menakut-nakuti, li tahwil. Wa tafkhim sya'niha, dan memperbesar perkara pada hari tersebut. Hal, pakai hal itu ada maksud ya. Tidak bertanya begitu aja, pasti Al-Quran itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Hal ataka, hal itu artinya pertanyaan. Munasabatuha lima qoblaha. Ini sebenarnya bukan persesuaian ya, korelasi, keterkaitan. Surat ini, surat Al-Ghosiyah dengan surat sebelumnya. Hadis surah tafsilun wa tabsitun lima jafi suratil a'la min awsafil mu'min wal kafir wal jannah wan nar ijmalan. Surat ini merupakan perincian, tafsir perincian, wa tabsit penjabaran. Tafsir itu memperluas ya. Lima jafi suratil a'la, dari apa yang terkandung di dalam surat Al-A'la ya. Min awsafil mu'minin, yaitu berisi tentang sifat-sifat orang beriman. Wal kafir, sifat-sifat orang kafir. Wal jannati wan nar, dan sifat surga dan neraka ya. Ijmalan secara global. Falamma qala ta'ala fil a'la, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la, saya dzakkaru may yakhsha.
wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra. Nah, itu artinya ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Itu orang yang memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak hidup. Masya Allah ya. Kayak mutu walayah yang nggak mati nggak hidup. Masya Allah. Artinya apa? Pedih banget ya di neraka itu. Kalau dibakar orang pasti ya gosong lah. Pasti itu gosong. Nah kalau dibakar di neraka pasti dia mati ya. Mati nggak mati. Kalau mati selesai, nggak kekal ya. Ya. Ini kekal ya. Subhanallah. Ila qouli ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat itu lebih baik wa abqa, dan lebih kekal. Nah, fassala dzalika fi hadhihi surah bi qouli ta'ala, fassala itu artinya dirinci ya. Kalau di dalam surat sebelumnya, surat apa ini? Surat Al-A'la, sebelumnya surat Al-A'la itu masih global-global aja. Ya. Nah di dalam surat Al-Ghasyiyah ini tafsil, fasolah itu mentafsil, merinci ya. Ya. Yang ada di surat Al-A'raf itu dirinci di dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala biqauli ta'ala amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, amilah itu artinya capek. Nasibah juga capek, letih bekerja. Ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tetapi sudah bekerja, sudah beramal, ya, berbuat baik di dunia, tasla naron hamiyah, masuk juga ke dalam neraka. Siapa itu? Ya orang kafir. Orang kafir amal perbuatannya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Itu Ibu Teresia, tahu kan? Ibu Teresia, antum semua tahu? Ustaz, Ya, Ibu. Mami Teresia. Bunda. Ya, Bunda Teresia itu kan sama janda-janda, sama ibu-ibu miskin. Itu kan perhatian banget kan, membantu, memberikan sumbangan-sumbangan, memberikan perhatian. Itu perjuangannya dahsyat itu. Tapi kan dia kafir kepada Allah. Dia bekerja bukan atas nama Allah, bekerja atas nama Yesus. Yesus kan nggak ada itu eksistensinya. Bekerja atas nama Yesus. Bukan bekerja atas nama Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Itu taslana ronzata lahamnya masuk ke dalam neraka juga. Makanya amilatun nasibah, sudah beramilat beramal, nasibah amal dan letih. Capek dia bekerja siang malam, kesana kemari, berkhidmat kepada banyak orang. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, dia masuk neraka juga. Nah, itu dirinci dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Orang yang seperti itu nasibnya tragis juga. Tsumma dzakara sifat wa ahwal mu'min. Kemudian dzakara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dan keadaan orang beriman pada ayat 7 ayat 8 sampai 16. Walamma qala ta'ala fil a'la, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la sebelumnya, surat sebelumnya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Abana sifatal jannah fil ayati sabiqah aktsar min sifatin nar. Nah, kemudian abana menjelaskan sifat al-jannah, sifat surga di ayat-ayat berikutnya, di ayat-ayat sebelumnya. Aktsar min sifatil nar, lebih banyak daripada sifat neraka. Tahqiqan lil makna al-khairiyah, demi untuk merealisasikan makna al-khairiyah. Khairiyah itu kebaikan, wal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Makanya disebutkan tentang sifat surga, ya. Kemudian mastamalat ali surah, mastamalat kandungan surat, ya. Ya, kalau antum buka
Diktat antum itu mastamalat alai surah, artinya kandungan surat. Nah, tatahaddatsu hadhihi surah al-makkiyah an usul i'tiqad fi mawdu'at salasah. Nah, surat Makkiyah ini tatahadats itu berbicara an usul i'tiqad, tentang pokok-pokok akidah, ya. Usul i'tiqad, pokok-pokok akidah. Fi mawdu'at salasah, dalam tiga tema utama. Dalam tiga tema utama. Apa itu? Wahya awalan wasfu ahwali al-qiyamah. Wasfu itu pensifatan, penggambaran, mensifati keadaan hari kiamat. Ahwal itu sebenarnya hal-hal yang mengerikan, ya. Menggambarkan ahwal kiamat, hal-hal yang mengerikan pada hari kiamat. Wa ma yalqahal kafir wal mu'min, apa yang ditemui orang kafir dan orang mukmin fiha, di dalamnya, minasyaqa wa sa'adah, berupa asyaqa, penderitaan dan kebahagiaan. Ya. Wasfu ahlil jannah wa ahlin nar, dan menggambarkan ahlil jannah, penghuni surga, dan ahlin nar. Wah, ini di dalam surat Al-Ghasyiyah menakutkan kalau kita baca surat ini. Ini kejadian ini pasti akan terjadi, ya, di hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Wasfu ahwalil kiamat. Dalam surat Al-Ghasyiyah ini menggambarkan kengerian-kengerian pada hari kiamat yang ditemui orang kafir maupun mukmin, itu akan melihat itu, ya, orang kafir dan mukmin. Tapi orang mukmin masuk surga akhirnya. Yang kedua, isbat wahdaniyatillah wa qudratihi wa hikmatihi wa ilmi bidalil khalqis sama'i wal ard wal jibal wal ard wa ghairiha min ajaibis sun'ah al ilahiyah. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah, menetapkan kekuasaannya dan hikmah dan ilmunya tentang dalil penciptaannya, tentang dalil penciptaan langit, penciptaan onta, penciptaan gunung, bumi dan lainnya, dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min ajaibi sun'ati illahillah. Ketiga, khatamatis suratu al-karimah bi khatimatin tusbi khatimatis surah al-mutaqaddimah. Nah, surat yang mulai diakhiri, dikhatamkan, ya, khutimatis suratu al-karimah. Jadi surat yang mulia ini ditutup dengan khatimah, dengan sebuah penutup, ya, ya. Tusbi khatimati surat al-mutaqaddim, sama dengan penutup pada surat sebelumnya. Itu apa? Wahya tadhkirun nas birruju ilallah azza wa jalla nisab wal jaza. Masya Allah, ya. Tadhkirun nas, mengingatkan manusia bahwa mereka akan kembali kepada Allah azza wa jalla untuk dihisab, dihitung amal perbuatannya, wal jaza, dan dibalas, ya. Masya Allah, ya. Amal kita akan dihisab dan dibalas. Kalau kebaikan yang ada pada kita dalam hidup kita banyak berbuat baik, kita akan mendapatkan hisab yang enak dan balasan yang enak. Kemudian wa amr rasul as-salatan bitadhkir bima anzala ilaihi minasyara'i wal ahkam. Kemudian Allah juga memerintahkan Rasulnya, ya, untuk mengingatkan manusia dengan syariat dan hukum yang diturunkan kepadanya secara murni. Jadi itu tiga isi surat Al-Ghasyiyah tentang wasfu ahwalil kiamah, penggambaran hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, menetapkan keesaan Allah dan kekuasaannya dan hikmahnya. Kemudian yang ketiga, ditutup dengan peringatan bahwasanya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan diberikan ganjaran, balasan. Masya Allah, ya. Fadluha itu artinya keutamaan surat Al-Ghasyiyah ini. Taqaddama fi fadli surat as-sabiqah mahraja Muslim wa ahlus sunan an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah kana yaqra bi sabisma rabbikal a'la wal Ghasyiyah fil jum'ah wal idain wa akhraja Imam Malik wa Muslim Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Nu'man bin Bashir aidan.
Nah, ini keutamaan surat ini seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan, ya pengarang kitab Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, yaitu Ashabus Sunan. Itu dari siapa dikeluarkan? An-Nu'man bin Bashir. Ada seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir ini mengatakan, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, kana yaqra' adalah yaqra' membaca sabisma rabbikal a'la. Kemudian juga membaca wal ghasyiyah fil jum'ah dalam sholat Jumat beliau. Ya. Sabisma rabbikal a'la dan wal ghasyiyah. Wal idain, dan juga di dalam sholat idain, sholat Idul Fitri dan Adha itu baca surat sabisma rabbikal a'la dan al ghasyiyah. Wa akhraja al-Imam Malik wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah an-Nu'man bin Bashir aidan, dan ternyata dikeluarkan oleh Imam Malik, juga Imam Muslim dan Abu Daud dan Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Nu'man bin Bashir juga. Nu'man bin Bashir mengatakan bima kana Rasulullah yaqra fil jum'ah masuratul jum'ah hal ataka haditsul ghasyiyah. Dengan apa, Nu'man bin Bashir ditanya dengan apa Rasulullah SAW membaca surat pada hari Jumat bersama dengan surat Al-Jum'ah. Jadi surat Al-Jum'ah dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga surat hal ataka haditsul ghasyiyah, dan ada juga hal ataka haditsul surat Al-Ghasyiyah. Jadi digabung tuh surat, ada dua macam tuh, ada sabisma rabbikal a'la dan Al-Ghasyiyah, kemudian surat Al-Jum'ah dan surat Al-Ghasyiyah. Baik, tafsir haulu kiamah wahwali ahli nar. Nah, ini haul kiamah artinya apa? Hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Wa ahwalu ahli nar, Masya Allah, dan para penghuni dan keadaan para penghuni neraka. Ya Allah, kita baca dulu hal ataka haditsul ghasyiyah. Kita tafsirnya ya. Tafsirnya di bawah nih agak jauh. Nah ya, tafsir wal bayan. Tafsir dan bayan. Tafsir dan penjelasan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ay hal balaghaka ya Muhammad haditsul qiyamah wa alimta khabarahu. Ya. Jadi pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, hal atak hal balaghaka, apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Hari kiamat dinamakan ghasyiyah karena ia menyelimuti manusia dengan rasa takut. Manusia diselimuti oleh hal-hal yang menakutkan. Tangsyal khalaik bihwali wa uzaliyah. Maksud dari pertanyaan ini adalah kamu belum pernah mendengar berita kabar tentang kejadian besar ini sebelumnya. Sungguh kabar tersebut telah datang kepadamu sekarang, maka dengarkanlah. Nah, jadi sekarang aku akan menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Aku akan menciptakan padamu, dengarkanlah. Kalimat tersebut bukan untuk benar-benar bertanya, tetapi bertujuan untuk membuat orang yang mendengarkan benar-benar ingin mengetahuinya. Jadi dirangsang supaya keingintahuannya kepada apa yang akan dibicarakan. Jadi hal pertanyaan itu supaya manusia dibangkitkan penasarannya. Ini apa nih mau dibicarakan? Jadi maknanya apa adalah wahai Muhammad telah datang kepadamu berita hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan keadaan-keadaan manusia dan terbaginya menjadi dua kelompok. Waqad ataqal an fastami fala yuradu min at-ta'bir haqiqah al-istifham ila ma yuradu minu tashwiqus sami'. Tashwiqus sami' itu membuat si sami pendengar itu taswiq, penasaran ya. Jadi karena dengan apa? Dengan perkataan hal. Apakah ada apa nih? Ada apa gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan seperti ini taswiqus sami', pendengar menjadi penasaran. Ila istima'ihi, untuk mendengarkannya. Wa ta'jibu mimma sayazkur ba'dahu, dan ta'jibu membuat mereka orang yang diajak bicara itu yang Muhammad SAW ta'jib, heran, apa yang akan dibicarakan ini? Nah, wal makna qad ja'aka ya Muhammad haditsul ghasyiyah. Maknanya telah datang kepadamu ya Muhammad haditsul ghasyiyah, peristiwa hari kiamat. Madzakra ahwalan nas fi wa inqisamihim ila fariqain. Kemudian Allah menyebutkan keadaan manusia pada hari kiamat itu wan kisamihim, dan pembagian mereka menjadi dua kelompok. Asqiyaun wa su'ada, orang yang celaka dan orang yang su'ada, bahagia. Ya.
Askia wasuada. Jadi dua kelompok tuh. Askia orang celaka, wasuada orang bahagia. Wabada'a biwasfil askia. Nah, dimulai dengan menyebutkan dulu askia, orang-orang yang sengsara. Li'anna mabni surah al-takhwif kama yumbi anhu labdul ghasyah. Karena urutannya kan menakut-nakutin. Maka disebut dulu penghuni neraka dulu keadaannya. Nah, penghuni neraka itu wujuh yaumaidin khasyah, amilatun nasibah. Nah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Wujuh yaumaidin khasyah, amilatun nasibah. Yaitu mereka bekerja keras lagi kepayahan, capek, amilatun nasibah. Ya. Ay ashabu wujuh, ya. Wal murad bil wajhi adzat, ay ashabuha wa ashabul wujuh hum wa hum al kufar. Itu orang-orang kufar, orang-orang kafir ya. Masyaallah. Kalau ada orang menyebut kata-kata kafir ya, waduh, kita menghindari kata kafir bahaya. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa ini? Belazam nih. Bilang Rara bisa nggak bawain headset? Aku lagi tulis. Belazam nyanyi apa nih? Zam. Kabar yuk. Kabar. Tapi gue belum dulu. Jana main ML. Main ML. Ada tapi nggak main. Oh, ada. Ayo mabar, kita bertiga main. Ya, sebentar gampang. Halim. Assalamualaikum Ustaz. Afwan tadi mic-nya kebuka.
Ustaz, mungkin bisa dilanjut, Ustaz. Apa Ustaz, mic-nya belum diaktifin? Bisa ini sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Wujuhu yawma idzin khasya'ah 'amilatun nasibah. Wujuhun. Wujuh itu bentuk dari jamak dari wajhun. Wajhun. Kalau wajhun kan satu wajah. Ini jadi banyak nih, penghuni neraka banyak. Wujuhu yawma idzin, muka-muka pada hari itu, pada hari kiamat itu khasya'ah. Khasya'ah itu tertunduk ya. Tertunduk hina, tertunduk terhinakan. Amilatun nasibah, mereka itu bekerja keras ya, lagi kepayahan. Nasibah tuh capek ya, letih bekerja 24 jam, pekerja sosial. Nah, itu ya, amilatun nasibah. Ay ashabul wujuh. Nah, itu yang wahum al ashabul wujuh, ada al kufar, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kufar ya nggak ada artinya hidupnya ya. Takunu fi dzalikal yaum dzalilatun khadi'atun lima hiya fihi min azab. Nah, pada saat itu muka mereka zalilah ya. Hina, khadi'ah. Hina dan tertunduk ya. Terhina dan tertunduk. Lima hiya fihi min azab, karena orang tersebut mendapatkan azab ya. Coba kalau manusia tuh dipukulin ya, dipukulin aja ya, sampai remuk ya, babak belur, itu orang sudah merasa terhinakan ya. Nah, itu nasib orang-orang kufar seperti itu. Wa nasabal khusyu' wa dhul ilal wujuh. Kenapa kok wajah yang disifati dengan sifat khusyuk, sifat hina itu? Ya ana atharu yadhhar 'alaiha, karena asar pengaruh dari takut, tunduk itu muncul di muka ya. Orang kelihatan ini lagi sedih, lagi gembira itu dari muka, dari roman mukanya. Maka wujuh ya. Tidak terlihat dari tangan, misalnya aidihim yauma idzin khasyah. Aidihim bukan. Atau rijlahum yauma idzin khasyah. Tangan-tangan, kaki-kaki mereka pada saat itu tertunduk, enggak. Kaki enggak kelihatan itu kalau lagi tertunduk, enggak kelihatan, yang kelihatan muka. Wa nadhiru dzalika qaulu ta'ala walau tara idzil mujrimuna nakisru ru'usihim inda rabbihim. Nah, ini juga ada sama dengan dalam surat As-Sajdah ya. Walau tara, seandainya kau melihat ya Muhammad, idzil mujrimun, orang-orang mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa itu, nakisu rusihim inda rabbihim, tertunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka ya. Jadi ini pemandangan-pemandangan yang menakutkan ya. Pemandangan-pemandangan orang yang sengsara ya, orang-orang yang askia, yang celaka. Wa qawlu wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhilli yanzuruna min tarafin khafi. Wa tarahum, dan kamu melihat orang-orang kufar itu yu'raduna 'alaiha,
yu'raduna, dibentangkan, dihadapkan kepada neraka, khasyi'in minadzul, tunduk karena takut karena tunduk, yang duruna min tarafin khafi, mereka melihat dari sisi yang menakutkan ya. Waqad kana ashabuha fid dunya ya'maluna 'amalan katsiran wa yat'abuna anfusahum fil ibadah. Nah, waqad kana, dulu mereka ketika di dunia itu ya'maluna 'amalan katsiran, banyak sekali beramal saleh, banyak beramal ya. Banyak beramal ya. Dan lelah dalam beribadah, letih dalam beribadah. Wa yat'abuna anfusahum fil ibadah. Ya. Orang-orang Nasrani itu kan ada juga yang menyiksa dirinya, menyalib dirinya, atau berjalan di lumpur-lumpur, ya, berjalan di lumpur-lumpur, kotoran-kotoran, demi katanya menghinakan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, itu nanti di akhirat itu nggak ada artinya. Ya. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya karena mereka berada dalam kekufuran dan kesesatan. Sedangkan beriman kepada Allah dan Rasul merupakan syarat diterimanya amal perbuatan. Jadi mereka itu ya sia-sia. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Jangankan orang-orang kafir, orang-orang beriman kalau beramal tidak ikhlas tidak diterima. Apalagi orang kafir. Orang kafir pastilah amal-amalnya nggak ada yang diterima. Ya, kalau antum punya tetangga kafir mati, udah mati dia di dalam kubur, udah itu. Sejak dia mati sampai nanti nggak ada henti-hentinya disiksa. Maka beruntunglah antum yang muslim ya. Ya. Ada kemungkinan kita tidak kekal ya. Mungkin ada yang di neraka tapi tidak kekal. Tapi kalau kekal di neraka, nauzubillah min dzalik. Tetangga-tetangga kita yang kita kenal ya. Orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Nah, itu nasibnya kalau dilihat surat Al-Ghasyiyah, celaka mereka. Askia, orang-orang yang menderita. Mereka mungkin ada yang aktif di gereja, beramal, memberikan sumbangan-sumbangan. Nggak ada artinya semua. Wala ajralahum 'alaiha. Tidak ada balasan bagi mereka. Lima hum alaihi minal kufri wad dhalal, karena mereka kafir dan sesat. Wal iman billahi ta'ala wa rasulihi syartun min qabul amal. Beriman kepada Allah dan Rasulnya ada syarat diterimanya amal. Wal ayat fil qisisin wa ubadil awsan wa kullu ma mujtahidin nasata fi kufri. Nah, ini wal ayat menurut Wahbah Zuhairi pengarang kitab tafsir ini, ayat ini fil qisisin. Kisis itu pendeta. Ya, ayat ini turun untuk para pendeta. Kisisin itu para pendeta. Wa ubadul ausan, dan penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Wa kullu mujtahidin, serta setiap orang yang senantiasa berasa dalam orang yang bekerja, mujtahid serius ya. Mujtahid bersungguh-sungguh, tetapi dia di dalam kekufurannya. Masya Allah ya, sengsara banget orang-orang kafir nih di akhirat. Apa balasan bagi mereka? Summa zakara jazaaha ulai yaumil qiyamah. Kemudian zakar itu menyebutkan jaza, balasan haulai yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Apa itu? Tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke api yang sangat panas. Tasla naron hamiyah. Naron, tasla itu artinya masuk. Naron, neraka hamiyah yang amat sangat panas. Di dunia aja itu berapa derajat? 100 derajat itu. Kalau kita kebakar, katakan 10 menit, tangan kita kebakar api yang amat panas. Bagaimana kalau di neraka itu 1000 tahun? 1000 tahun dibakar, Masya Allah. Pastilah kita, nauzubillah min zalik. Itu orang-orang kafir seperti nasibnya itu. Tusqa min ainin aniyah. Ya. Kemudian tusqa min ainin. Pada saat mereka berada di neraka itu kan panas.
Kalau panas itu orang cenderung kepada haus, kepanasan, kegerahan, panas tuh pasti haus. Nah, ketika haus, tusqa min ainin aniyah. Tusqa itu diberi minum. Tusqa itu diberi minum. Ya. Dari sumber mata air yang amat sangat panas. Masya Allah. Jadi dari, kalau katakanlah larva itu yang di gunung-gunung itu, nah, itu minumannya begitu, dari sumbernya begitu, sumber airnya seperti itu. Ainil aniyah. Masya Allah. Ini memang dahsyat ya. Ini namanya azab Allah bang pedih. Ya. Azab Allah syadid. Ya. Gak ada hukuman seperti itu. Di dunia gak ada yang hukuman seperti itu. Ya. Itu tukang sihir Fir'aun ketika tanding dengan Nabi Musa, kemudian tukang sihir Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Nah, Fir'aun mengatakan, amantum qoblan adzana lakum, kamu beriman kepada Nabi Musa. Ya? Orang aku suruh berantem berkelahi dengan Nabi Musa, kok kamu kalah dengan Nabi Musa dan kamu beriman kepada Nabi Musa. Nah, kata Fir'aun, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong kaki dan tangan kamu tuh secara berselang-seling. Yang kanan dengan yang kiri atau yang kiri dengan kanan. Walusallibanakum ajmain, dan aku salib kamu nanti di pohon korma. Itu diancam oleh Fir'aun. Kamu harus kufur kepada Musa kok. Justru kamu beriman kepada Musa. Kalau kamu beriman kepada Musa, aku tidak izinkan. Kalau masih nekat juga, akan aku potong tangan dan kakimu. Dan akan aku salib di pohon korma. Kata tukang sihir yang sudah beriman itu, la dhair, nggak ada mudorotnya. Inna ila rabbina munqalibun. Kita juga akan mati, ya, akan mati, nggak apa-apa. Disiksa oleh Fir'aun, siksaannya cuma sebentar, ya paling 1 jam atau sehari. Disiksa oleh Fir'aun, kemudian mati itu masuk surga. Kalau mati masuk surga, ya udah nggak ada terasa fisiknya, udah nyaman. Itu di dalam surat Yasin juga ada itu. Namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu seorang lelaki wajah min aqsal Madinah, datang dari pinggiran kota. Ketika lagi ada dakwah di kota, dia datang dari kampung pinggir kota. Misalnya ada dakwah di Jakarta, dia berada dari Depok atau Bekasi atau dari Tangerang, dia datang ke kota ke Jakarta. Di Jakarta ada seorang dai. Kemudian dia mengatakan ittabi'u man yas'alukum ajra wa muhtadun. Ikuti ini utusan Allah ini, wahai penduduk kota Jakarta, ikuti utusan Allah ini yang datang ke Jakarta. Ternyata dia dipukulin oleh penduduk Jakarta. Dipukulin, bersimbah darah, mati, dikeroyokin oleh orang sekampung. Ngapain kamu dari Tangerang, dari Depok, dari Bekasi provokasi kami supaya kami beriman kepada Rasul ini? Kamu ini orang nggak benar, dihajar, dihabisi, dipentung, bahkan mungkin digolok, ya. Mati dia. Nah, ketika mati itu, apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya si Habib An-Najjar itu yang mati dipukulin, bersimbah darah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Artinya dia berada di alam kubur tetapi berada di raudhah min riyadil jannah, dari taman surga. Memang jasadnya di muka bumi itu dia mati, ya. Jasadnya bersimbah darah. Ya, bersimbah darah, tetapi dia karena membela Rasul, dia masuk ke dalam surga. Qila dukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dalam surat Yasin itu. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kaumku yang ada di dunia itu tahu, ya, aku nasibku di alam kubur ini bagus. Kenapa? Bima ghafara li rabbi, karena Tuhanku mengampuni saudara dosa-dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dia menjadikan aku orang yang dihormati di alam kubur. Itu orang yang bahagia, ya. Ini kalau orang sengsara nih, tastus qamin ainil aniyah.
mereka dikasih minum dari sumber mata air yang amat sangat panas. Nah, itu dalam keadaan haus dan juga mereka lapar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya. Dan mereka itu nggak punya makanan. Lapar dan haus, ya, suasana di neraka itu. Ini orang-orang celaka, ya. Lapar dan haus. Nah, lapar laisa lahum ta'am, nggak ada makanan. Ya. Kalau ada makanan enak, tapi di neraka nggak ada makanan. Ada restoran nggak ada. Kalau di surga ada pasar, ada buah-buahan, ya, ada daging. Itu kalau di surga. Ini kalau di neraka, laisa lahum ta'am, nggak ada makanan. Illa min dori, kecuali dori. Dori itu duri, ya. Nah, selain dari pohon duri. Ya, pohon duri kok dimakan juga, dori. Kenapa? Saking lapar dan haus. Jadi orang di neraka itu lapar, haus, terbakar, ya Allah. Surat Al-Ghasyiyah ini menakutkan sekali. Nah, dori itu la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Itu tidak menggemukkan, la yusmin. Yusmin itu menggemukkan. Jadi orang ada makan tuh bisa menggemukkan. Ya, menggemukkan. Wa la yughni min ju', dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Dori itu. Ya Allah. Wa ay tadkhul tilkal wujuh naran sadidatan al-hararah wa tuqasi harruhu wa tu'adzab biha la hasaratun a'maluha wa tusqa idza atishu bimma'in ainin yanbu aniyah ay mutanahi fi harriha fahiya la tutfi lahum atsyan. Masya Allah, ini wajah-wajah yang seperti ini yang masuk ke dalam neraka yang amat sangat panas, ya, dan panasnya sampai kepada puncaknya. Mereka diazab, ya, betapa ruginya amal perbuatan mereka. Mereka beribadah, melakukan kebaktian sosial, banyak ibadah-ibadah mereka, tapi tidak ada gunanya. Kemudian ketika mereka haus, dikasih minum dari air yang amat sangat mendidih, ya. La tufilahum atsan, tidak menghilangkan rasa haus. Jadi ketika dikasih air panas tidak akan hilang, ya, rasa hausnya. Boleh salahum ta'amun yataqadzana bi ila dori, dan mereka tidak makan kecuali makanan dori. Dori adalah syauk ya bisa dilururah. Itu pohon duri yang amat sangat pahit, ya, dan kalau dimakan dia akan nyangkut di tenggorokan. Tenggorokannya itu akan luka, ya, luka karena ada duri-durinya. Pahit, dimakan, udah pahit, udah gitu berduri-duri, Masya Allah. Wa samun, dan dia samun juga racun. Wa syarru ta'am wa absya'uhu wa akhbathuhu, dan makanan paling buruk, ya, di neraka itu. Wala yahsul bihi maksud wala yandafi majzub wala yusam ismin aku. Jadi nggak ada manfaatnya nih, tidak terpenuhi unsur kesehatan. Makanannya juga tidak membuat gemuk dan juga tidak membuat hilang rasa laparnya. Wa inna ma qadam masrub ala dori al makum li anal ma li ahli nar ahwan ahamu wa yaghlub alaihim al as idza athara fi al harnas. Jadi di neraka itu yang pertama kali mereka itu pasti merasakan haus duluan, ya. Makanya disebutkan tentang tusqa min main, tusqa mimain, tusqa min ainin aniyah. Jadi mereka itu haus duluan kalau di neraka, lapar berikutnya, ya. Jadi penghuni neraka itu butuh kepada air, ya, lebih butuh kepada air dibanding pada makanan. Ketika butuh kepada air, airnya panas. Ketika makan, makanannya seperti itu. Wa hunaka ta'amun li ahli nar wa huwal gislin warzakum. Ternyata selain dori ada juga yang namanya makanan penghuni neraka gislin dan zakum. Wala ta'amu illa min gislin dalam surat Al-Haqqah. Inna syajarata zakum dalam surat Ad-Dukhan. Jadi minuman-minuman penghuni neraka itu atau makanan-makanan penghuni neraka itu ada 3 macam. Ada namanya dori, ada gislin, ada zakum. Ya, dori, gislin, zakum.
Zakar al-Hafiz Abu Bakar al-Barqani. Oh, udah jam 9 ya. Baik. Kita baru berapa ayat ini? Waduh, masih 3 kali pertemuan ini. Nanti kita singkat-singkat saja ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kita mendapatkan faedah dari materinya, mendalam, nggak apa-apa. Walaupun belum selesai semua nanti. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah jam 9, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Belum ada, Tad. Belum ada ya? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik.